Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah evaluasi program pembelajaran dan teman-teman S2 Teknologi Pendidikan yang kami banggakan, pada hari ini kami akan menyampaikan presentasi tentang Goal Free dan Goal Oriented Evaluation Model serta CSA UCLA Evaluation Model. Presentasi ini akan disajikan oleh anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Bapak Agus Firnita, kemudian Bapak Satria Pratama, dan saya sendiri, Tias. Latar belakang dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, bahwa evaluasi yang selama ini sering dipahami di dalam dunia pendidikan adalah terbatas pada penilaian saja. Nah, penilaian ini selama ini dilakukan secara formatif dan juga sumatif. Nah, ketika sudah dilakukan penilaian, dianggap sudah melakukan evaluasi. Pemahaman demikian itu tidaklah terlalu tepat bahwa pelaksanaan penilaian cenderung hanya melihat capaian tujuan pembelajaran saja. Padahal dalam proses pendidikan tersebut, bukan hanya nilai yang dilihat, tetapi ada banyak faktor yang membuat berhasil atau tidaknya sebuah program. Penilaian tersebut hanya salah satu bagian kecil dari evaluasi. Evaluasi juga harus dipahami sebagai bagian dari supervisi. Evaluasi tidak hanya berurusan pada nilai yang diukur berdasarkan penyelesaian soal-soal, tapi evaluasi program pendidikan akan mengkaji banyak faktor. Dengan demikian, evaluasi program perlu diperkenalkan kepada seluruh pendidik karena evaluasi sangat penting dalam pengembangan mutu pendidikan. Nah, Brikenhoff tahun 1986 menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Terdapat 7 elemen yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penentuan fokus yang akan dievaluasi, kemudian penyusunan desain evaluasi, selanjutnya pengumpulan informasi, selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi informasi, selanjutnya pembuatan laporan dan selanjutnya pengelolaan evaluasi dan evaluasi untuk proses evaluasi itu sendiri. Nah, pembahasan model evaluasi pembelajaran pada makalah ini untuk selanjutnya akan berfokus pada pembahasan tentang model evaluasi goal oriented, goal free, dan CSA UCLA. Berdasarkan atas latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab dalam makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah model evaluasi goal oriented, kemudian bagaimanakah model evaluasi goal free, kemudian bagaimanakah model evaluasi CSA UCLA. Nah, tujuan dari makalah ini yaitu untuk menjelaskan model evaluasi goal oriented, goal free maupun model evaluasi CSA UCLA. Manfaatnya tentu untuk dapat mengetahui bagaimanakah model evaluasi goal oriented, goal free, dan CSA UCLA mulai dari pengertiannya, kemudian langkah-langkah, kelebihan, dan juga kekurangannya. Model evaluasi yang pertama adalah model evaluasi goal oriented, di mana model ini biasa disebut dengan model Tyler, yaitu penemunya atau GOA model. Dapat diidentifikasi mempunyai 3 langkah pokok. Yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian menciptakan situasi pencapaian tujuan, dan mengembangkan alat atau instrumen evaluasi. Contohnya seperti ini, seorang evaluator dapat bertemu dengan pendidik untuk menentukan tujuan yang luas dan perilaku siswa yang diinginkan. Nah, yang para guru kemudian pendidik merancang kurikulum untuk mengajarkan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, evaluator memberikan saran tentang pengembangan langkah-langkah untuk menentukan langkah tujuan yang dicapai. Nah, hasil penilaian dibandingkan dengan hasil yang diinginkan untuk menilai tentang efektivitas pembelajaran. Kemudian langkah-langkah Goal Oriented Evaluation atau GOA, Tyler mengungkapkan tahap-tahap penilaian pendidikan. Yang pertama yaitu penetapan tujuan, kemudian pengelompokan sasaran, penentuan situasi pencapaian tujuan, pengembangan teknik, penilaian dan perbandingan data, unjuk kerja, dengan tujuan. Nah, hasil penilaian kemudian digunakan untuk mengoreksi kelemahan program. Tyler juga menggunakan pretest dan juga post-test sebagai instrumen evaluasi. Pendekatan ini sangat relevan dan bermanfaat dalam evaluasi pendidikan.
Nah, selanjutnya akan disampaikan kelebihan dan kekurangan dari goal oriented evaluation. Kelebihan dari pendekatan ini adalah pendekatan ini sangat masuk akal, kemudian dapat diterima secara logis dan ilmiah, cepat diikuti, dipahami, dan diaplikasikan, serta mudah disetujui serta dikuasai saat diteliti. Nah, contoh penerapan model tersebut adalah dengan membandingkan antara pretest dan juga post-test. Model Tyler ini berfokus pada pengukuran perspektif tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja tercapainya tujuan ataupun sebaliknya. Nah, evaluasi kontributif memiliki keunggulan dalam proses pengambilan keputusan dalam pendekatan evaluasi goal oriented, yaitu kelugasannya. Pendekatan evaluasi goal oriented cepat diikuti, dipahami, diaplikasikan, serta mudah disetujui. Nah, akan tetapi pendekatan ini atau model ini juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, evaluasi tidak mengukur dampak positif atau negatif dari program tersebut. Kemudian, evaluasi tidak akan mengukur apa yang dialami siswa yang tidak lulus, apa yang siswa rasakan, dan sebagainya. Jadi, terkait dengan faktor-faktor lain di luar tujuan, pada model ini tidak ditemukan atau tidak diukur. Model evaluasi goal free evaluation atau disingkat menjadi GFE adalah suatu model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini berbeda dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Taylor. Dalam GFE, Scriven berpendapat bahwa seorang evaluator tidak perlu memperhatikan tujuan program dalam melakukan suatu evaluasi. Yang terpenting adalah bagaimana suatu program tersebut bekerja dan mengidentifikasi berbagai hasil ataupun dampak yang terjadi, baik itu dampak positif, apa yang sesuai dengan harapan daripada tujuan suatu program tersebut, ataupun dampak negatif yang tidak perlu atau tidak diharapkan. Langkah evaluasi goal free evaluation model terdiri dari 7 langkah. Yang pertama adalah mempelajari cetak biru ataupun blueprint dalam suatu program yang akan dievaluasi. Di sini adalah mempelajari sebuah rancangan, di dalamnya terdapat ada tujuan dilaksanakan suatu program yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan evaluasi suatu program. Dan yang ketiga, mengembangkan desain ataupun instrumen evaluasi. Yang keempat, memastikan suatu program tercapai tujuannya. Dan yang kelima, menjaring dan menganalisa data. Yang keenam, menyusun laporan evaluasi berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Dan yang ketujuh, memanfaatkan hasil evaluasi suatu program untuk kepentingan program secara berkelanjutan. Kelebihan goal free evaluation model yang pertama adalah evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci setiap komponen, fokus pada mengurai yang sifatnya adalah bias. Yang kedua adalah pengguna sebagai audiens utama dalam melakukan proses evaluasi. Yang ketiga adalah evaluasi dapat dilakukan tanpa mengetahui tujuan suatu program. Dan yang keempat adalah memperhatikan pengaruh yang akan direncanakan dan sampingkan lain hal yang muncul. Jadi kalau ada hal-hal yang lain muncul itu bisa dikesampingkan di dalam goal free evaluation model. Nah, sedangkan kekurangan daripada goal free evaluation model yang pertama adalah model ini bebas tujuan, tidak menjawab suatu pertanyaan tentang pengaruh yang diperhitungkan dalam suatu peristiwa dan mengidentifikasi pengaruh tersebut. Jadi bebas tujuan, tidak ada menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terus yang kedua, Scriven tidak berhasil dalam menjelaskan secara praktis bagaimana evaluasi seharusnya dilaksanakan. Ya, ini dari teorinya Scriven. Dan yang ketiga, tidak merekomendasikan penilaian kebutuhan secara spesifik, meskipun pada akhirnya dapat mengarah ke penilaian keutuhan. Yang keempat, diperlukan evaluator yang kompeten
untuk melaksanakan evaluasi model ini. Dan yang kelima, langkah-langkah evaluasi hanya fokus pada objek sasaran. Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Satria. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dari Pak Agus. Mohon izin saya melanjutkan presentasinya kali ini. Jadi untuk saya akan membawakan tentang model evaluasi CSA dan UCLA. Nah, model evaluasi CSA dan UCLA ini adalah sebuah singkatan ya. Jadi singkatan dari Center for the Study of Evaluation. Jadi C-nya itu center, S-nya itu study, E-nya evaluation. Center for the Study of Evaluation, University of California in Los Angeles. Jadi UCLA itu adalah nama kampus, yaitu University of California in Los Angeles begitu. Nah, model ini diperkenalkan oleh Alkin ya tahun 1969. Nah, itu dengan 5 dimensi evaluasi yang diperkenalkannya. Yaitu yang pertama itu adalah namanya sistem assessment. Oke. Jadi yang pertama itu adalah assessment, adalah komponen evaluasi yang digunakan untuk melihat kondisi awal. Jadi seperti yang sudah kita lakukan setiap hari atau setiap kita mengajar itu, kita melakukan asesmen awal seperti itu. Dan yang kedua itu adalah planning ya. Planning itu adalah komponen evaluasi yang digunakan untuk melihat hal-hal yang mungkin dapat dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan dari program evaluasinya. Jadi di sini kita merencanakan, namanya planning itu adalah berencana ya. Kemudian yang ketiga itu adalah implementation ya. Implementation ini adalah komponen evaluasi yang digunakan untuk melihat bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam rangka memperkenalkan program kepada penggunanya. Jadi bentuk evaluasi ini nanti kita sosialisasikan terlebih dahulu ya sebelum kita implementasikan gitu. Kemudian yang keempat itulah improvement. Yang keempat adalah improvement, yaitu komponen evaluasi yang untuk melihat gambaran begitu tentang kinerja atau fungsi dari programnya. Dan yang terakhir itu adalah certification ya. Certification ini artinya adalah komponen evaluasi yang digunakan untuk melihat gambaran tentang kebermanfaatan dan nilai dari program yang kita buat seperti itu. Kira-kira. Next. Tahapan model dari CSA dan UCLA. Yang pertama itu adalah ada persiapan. Jadi persiapan itu terdiri dari deskripsinya adalah evaluator menentukan latar belakang dilaksanakannya evaluasi. Jadi kita harus tahu dulu kenapa kita melaksanakan evaluasi tersebut. Kemudian yang kedua, evaluator menentukan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Jadi setelah kita tahu mengapa, kemudian kita tentukan tujuannya gitu. Tujuannya kenapa kita melakukan evaluasi tersebut. Kemudian di tahapan kedua yaitu penyusunan instrumen. Yang pertama itu evaluator menyusun pedoman wawancara. Jadi di tahap asesmennya misalnya evaluator menentukan wawancara, menggunakan wawancara atau lembar pengamatan yang dijadikan untuk observasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu evaluator menyusun pedoman dari dokumentasinya. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan uji validasi instrumen dari evaluasi. Jadi setelah kita membuat instrumennya, nah kita uji dulu validasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengambilan data, yaitu evaluator mencantumkan jumlah sampel yang dipergunakan untuk kegiatan evaluasi menggunakan teknik purposive sampling. Jadi tentukan sampel berapa orang yang mau kita uji, berapa sampel yang mau kita uji seperti itu. Kemudian yang kedua, evaluator menentukan evaluasi menggunakan instrumen evaluasi yang sudah dibuat. Next. Berikutnya adalah kelebihan model dan kekurangan model CSA dan UCLA. Yang pertama untuk kelebihannya itu adalah pendekatan evaluasi berdasarkan tradisi naturalistik inquiry. Jadi secara natural ya pendekatannya itu lebih natural seperti itu. Kemudian yang kedua adalah evaluasi komprehensif dengan langkah-langkah sistematis. Jadi langkah-langkahnya jelas sehingga proses evaluasi lebih mudah untuk diterapkan. Yang ketiga itu memberikan feedback dalam mengembangkan program. Jadi bisa dari sampel itu bisa memberikan feedback untuk pengembangan program evaluasinya seperti itu. Sementara untuk kekurangannya adalah satu, pendekatannya labil. Ya realistis tapi dia labil. Labil itu maksudnya dia bisa berubah sewaktu-waktu begitu. Jadi tidak selalu tetap dia. Kemudian yang kedua, tugas evaluator yang berat, sensitif dan dialog
intensif. Jadi sang evaluator ini tugasnya agak berat sedikit ya, karena banyaknya tahapan yang harus dilakukan begitu. Sensitif dan dialognya itu sangat intensif sekali. Yang ketiga, evaluator menjadi instrumen sebelum pengembangan kriteria dan alat evaluasi. Jadi evaluator itu nanti kita yang melaksanakan evaluasi, kita yang menjadi instrumennya untuk awalnya begitu. Sehingga kriteria dan alat bisa nanti dibuat. Yang terakhir adalah tidak dapat dengan pasti menunjukkan keberhasilan atau efektivitas program. Jadi CSA-UCLA ini tidak pasti ya, tidak pasti bisa menunjukkan hasilnya seperti itu. Next. Nah, kemudian dari presentasi yang sudah kami laksanakan, jadi kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk goal oriented evaluation model, yaitu adalah evaluasi berkelanjutan untuk melihat pencapaian tujuan program. Kemudian goal free evaluation model juga evaluasi tanpa memperhatikan tujuan, fokus pada penampilannya. Kemudian untuk CSA dan UCLA, 5 tahap evaluasi menjadi 4 tahap, need assessment, program planning, formative evaluation, dan summative evaluation. Oke. Kemudian untuk sarannya, kita bisa memilih pendekatan evaluasi yang sesuai dengan tujuan program yang dievaluasi. Misalnya seperti goal oriented evaluation model untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, atau goal free evaluation model untuk fokus pada penampilan program tanpa mempertimbangkan tujuan. Gunakan CSA-UCLA dengan 4 tahap evaluasi untuk pemahaman yang komprehensif. Jadi itulah simpulan dan saran yang dapat kami berikan. Sehingga terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen pengampu dan juga rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om, dan terima kasih atas perhatiannya.